Hafiz. Zina yang saya maksud adalah zina pacaran. Jangan kau jadikan rumah tahfizmu sebagai tempat cari nama. Jangan. Mentang kata orang gini, wih beruntunglah si Polan tuh punya anak penghafal Al-Quran. Tidak ada orang tua yang beruntung punya anak penghafal Al-Quran kalau anaknya masih pacaran. Ada orang pacaran tapi nggak pernah jumpa. Karena apa? Karena takut dengan gurunya dan orang sekitar. Terus mengatakan begini kepada pacarnya, aku nggak mau jumpa-jumpaan. Kita seorang penghafal Al-Quran. Kalau dilihat orang kan nggak bagus. Setan pun ikut tertawa kalau kayak gini. Dia tahu dia itu seorang penghafal Al-Quran, tapi masih aja pacaran. Ada lagi dia merasa dirinya sudah senior, jadi dia menyepelekan aturan yang sudah dipertegas. Dan bahkan yang lebih lucunya, dia pacaran virtual. Giliran ditegur dia nggak terima. Terus katanya gini, aku pacaran virtual kok kak, nggak nyata, itu mana zina. Nggak malu rasanya seorang penghafal Al-Quran, tapi kata zina pun kita tidak tahu. Sudah dipertegas dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat sekalian, enggak kasihankah kita sama orang tua kita yang kerja keras banting tulang, menafkahimu, membiayai hidupmu, memberimu pendidikan agama dan umum, tapi kau malah asik pacaran, pegang-pegangan tangan, jalan sana sini, sayang-sayangan, sedangkan orang tuamu menerima siksaan yang kau perbuat. Mungkin kita sudah tahu siksaan untuk orang tua yang anaknya masih pacaran, tapi di sini saya hanya mengingatkan kembali siksaan untuk orang tua, yaitu malaikat Zabaniyah akan naik ke atas kuburan orang tua kita dengan membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka. Dan terus batu itu diletakkan di telapak tangan kedua orang tua kita dan digenggam. Sangkinkan panasnya batu itu sampai hancur lebur otak orang tua kita. Masih tegakah kita melihat orang tua kita disiksa sedangkan kita asik berpacaran? Kita sebagai anak belum bisa membahagiakan dan membalas jasa kedua orang tua kita, tapi justru kita malah menghadiahi mereka dengan dosa-dosa yang kita anggap sepele, yaitu dosa pacaran. Sahabat semuanya, apa sih alasan kita menghafal Al-Quran? Pasti semua menjawab ingin membahagiakan orang tua, ingin memperbaiki akhlak, ingin menjadi diri yang lebih baik lagi. Tapi apa yang kita lakukan? Kita malah asik berpacaran sana sini. Tapi apakah pacaran cara membahagiakan orang tua? Tidak. Apakah Al-Quran menghalalkan pacaran? Tidak. Berarti omongan kita selama ini omong kosong dong. Bullshit zaman sekarang berkata. Kita hanya pandai beralasan, tapi tidak menjadikan alasan tersebut untuk mencapai target sesuatu. Kau hafal Al-Quran, kau hafal 30 juz, tapi kalau tidak kau terapkan di dunia, itu sama saja nol. Buktinya kau penghafal Al-Quran tapi masih pacaran. Kalau pacarmu penghafal Al-Quran, belum tentu paham isi Al-Quran. Buktinya dia masih mau mengajakmu dalam kesesatan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Famani bataqa wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Yang artinya,
Barang siapa yang mencari zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Pacaran sama saja dengan mencari zina, sebab memiliki kedekatan dengan lawan jenis tanpa ada ikatan yang sah. Rutin dakwah, rutin gibah, syar'i dan tertutup, tapi gak punya rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinil khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada orang hijabnya syar'i, tertutup, tapi di sosmed fotonya seperti tak punya hijab. Mending hijabnya buat saya, pahalanya ada. Jadi kalau ditanya orang kemana hijabnya, ada alasan untuk menjawab. Jangan seperti keledai yang masuk ke dalam lubang yang sama. Maksudnya gini, pacaran dosa apa enggak? Kalian tahu itu dosa, tapi kamu malah masuk ke dalam zona pacaran itu. Susah emang menasihati orang yang pacaran. Bilangnya tertampar, tapi enggak sadar. Bilangnya ingin membawa orang masuk ke dalam surga, tapi justru membawanya ke dalam neraka. Sahabat semuanya, mari kembali ke jalan Allah. Kamu sudah terlalu jauh dengan agamamu. Sampai pacaran pun kau anggap dosa biasa pada zaman ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya